Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita Salsabila, NIM 20000051104, kelas 2B Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan dan menerangkan mengenai hasil LKM tentang magnet. Check it out. Di sini ada LKM tentang magnet yang tanggal pelaksanaan 20 April sampai 22 April jam 11 sampai jam 12 siang. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan. Yang kedua, membuat kegiatan pertama, selanjutnya kegiatan 2, selanjutnya kegiatan 3. Setelah itu kita membuat dokumentasi untuk kegiatan 2 dan 3. Setelah itu mengisi LKM dan menguploadnya ke YouTube. Di sini ada tujuannya, yaitu mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar kita, membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri aliran listrik. Yang ketiga adalah membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar. Yang keempat, menentukan arah medan magnet. Alat dan bahan, di sini ada magnet sebagai bahan utama, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bolam lampu kecil, solatif, serbuk besi, gunting, karter, kertas, styrofoam, silet, piring plastik, dan paku. Kegiatan 1 ada membuat magnet sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, gosok paku dengan magnet searah dan dekatkan dengan barang-barang tadi. Yang ketiga adalah tempelkan paku kedua dengan magnet selama 5-10 dan dekatkan ke barang-barang. Yang keempat, lilitkan paku dengan kawat tembaga dan sambungkan baterai pada bolam lampu. Nah, di sini jika bolam lampu menyala, maka aliran listrik ada di situ. Dan setelah itu kita dekatkan dengan jarum, paku, paperclip, silet, lilin, kertas, penggaris plastik. Dan yang kelima adalah bandingkan hasil pengamatan langkah kedua, 3, dan 4. Dan nanti kita akan isi tabel pengamatan. Kegiatan 2 ada membuat kompas sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti piring plastik, air, kertas, styrofoam, jarum, dan silet. Yang kedua, isi piring dengan air. Yang ketiga, letakkan silet di atas air dan amati. Yang keempat adalah letakkan styrofoam di atas air sebagai tempat peletakan jarum. Yang kelima, gosok jarum ke arah magnet secara searah sebanyak 30 kali dan letakkan jarum di atas styrofoam. Dan amati langkah keempat dan dokumentasikan. Yang keenam, putar styrofoam ke segala arah seperti selatan, timur, barat, utara, dan amati pergerakan jarum. Yang ketiga adalah mengetahui arah medan magnet. Yang pertama, siapkan alat seperti kertas HVS, setelah itu magnet dan serbuk besi. Yang kedua, letakkan magnet di atas kertas HVS dan taburi serbuk besi. Amati dan dokumentasikan. Selanjutnya kita lihat hasil pengamatan kegiatan 1. Di sini ada 3 cara, yaitu digosok, induksi, dan dialiri arus listrik. Untuk jarum, paku, paperclip, dan silet, itu semua cara, semuanya yang setelah saya amati semuanya menempel. Sedangkan untuk bahan lilin, kertas, penggaris, dan plastik itu tidak menempel karena tidak bisa dialiri listrik atau tidak berbahan magnet atau logam atau besi. Begitu. Ini hasil dokumentasi kegiatan 2.
hasil kegiatan 2 saat ujung digosokkan secara searah ke magnet sebanyak 30 kali gosokan itu dan diletakkan di atas styrofoam, arahnya akan menghadap ke arah utara dan selatan. Begitu pula styrofoam jika diputar ke segala arah. Berikut adalah kegiatan 3. Hasil pengamatan 3, saat ditaburi serbuk besi ke magnet, arahnya tarikan antara keduanya sehingga dapat membentuk pola garis medan magnet. Serbuk besi dapat ditarik tergantung jarak antara serbuk dengan magnet. Diskusi yang pertama, mengapa paku yang digosokkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Pada benda seperti paku, dengan cara menggosok-gosokkan kutub ke sebuah magnet secara searah pada benda logam seperti paku, maka lama-kelamaan logam yang digosokkan akan memiliki sifat kemagnetan. Semakin banyak atau semakin besar gosokan magnet pada benda logam, maka sifat kemagnetannya juga semakin kuat. Yang kedua, mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena secara umum benda logam seperti paku yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet pula, sehingga mampu menarik logam lain di sekitarnya. Tapi sifat magnet bersifat sementara. Yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Ketika dialiri listrik searah atau DC, maka paku akan memiliki sifat magnet sehingga bisa menarik benda logam lainnya. Yang keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana pada kegiatan 2. Nah, pada kegiatan 2 ini, kerja kompas sederhana ini bila silet diletakkan di atas air bisa menunjukkan arah utara dan arah selatan. Dan bila jarum digosokkan pada magnet secara searah, jarum juga bisa menentukan arah utara dan arah selatan. Yang kelima, mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kegiatan 3? Nah, pada kegiatan 3, antara magnet dan serbuk besi, bila didekatkan akan membentuk posisi atau bola garis, sehingga terlihatlah garis seperti medan magnet yang dihasilkan antara keduanya. Tapi jika jaraknya antara magnet dan serbuk besi agak jauh, maka pola garis pada medan magnet akan samar-samar pula. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat ditarik magnet seperti biasanya yang terbuat dari besi atau baja, contohnya jarum, paku, silet, paperclip. Adapun benda yang tidak dapat ditarik magnet adalah kertas, lilin, penggaris plastik. Kompas sederhana yang telah dibuat telah membuktikan bahwa ketika silet dan jarum diletakkan di atas air dapat menunjukkan arah utara dan selatan, serta dapat mengetahui arah medan magnet, kutub utara dan selatan ketika ditaburi serbuk besi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.